Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama manajer UP3 Ketapang, Vicky Riandri. Kasus pencurian listrik di Ketapang, gimana ini Pak Vicky? Oke Pak, jadi kalau pencurian listrik atau pemakaian listrik ilegal, jadi memang masih sering ada ditemui di Ketapang, dan tim PLN terus melakukan operasi P2TL namanya Pak, penertiban pemakaian tenaga listrik, karena memang sesuai aturan yang berlaku, pencurian tenaga listrik atau pemakaian listrik tanpa izin merupakan suatu hal yang ilegal, yang tidak sesuai aturan, dan bahkan kalau di MUI itu masuk fatwa haram ya, masuk fatwa haram. Nah, itu kami menghimbau konsumen ataupun masyarakat untuk tidak melakukan pemakaian listrik secara ilegal, karena pemakaian listrik secara ilegal itu selain memiliki konsekuensi hukum, sesuai aturan yang berlaku, pencurian itu juga berpotensi membahayakan keselamatan ketenaga listrikan. Misalkan ada satu lokasi menarik langsung jaringan untuk instalasi rumahnya ataupun gedungnya itu ke jaringan PLN secara langsung. Artinya kan di situ ada hal-hal yang tidak dipenuhi sesuai standar kelistrikan yang berlaku. Nah, itu yang bisa menimbulkan potensi-potensi bahaya yang justru bisa mengancam keselamatan dari penggunanya tersebut. Dalam hal ini pengguna ilegal tersebut. Jadi kami sangat menghimbau untuk menggunakan listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh misalkan apabila ada masyarakat yang ingin mengadakan pesta misalkan, tapi daya listriknya kurang, nah itu dapat mengajukan layanan pesta namanya Pak, atau layanan penyambungan sementara ke PLN. Itu bisa melalui PLN Mobile dan juga PLN 123. Jadi misalkan butuh listriknya daya 2200, di rumah hanya 900, itu bisa diajukan, ada biayanya, dan itu resmi. Biayanya besar atau? Biayanya sesuai standar Pak, jadi udah ada aturannya. Jadi dan biayanya terjangkau Pak, memang sesuai aturan listrik yang berlaku Pak. Jadi sesuai kebutuhan aja Pak, ininya biayanya. Kalau butuh 900 ke 1300, maka itulah yang akan dihitung, dan sifatnya sementara. Karena kan kalau takutnya kan kalau konsumen kalau jadi permanen kan nanti kalau dia pasca bayar kan biayanya akan lebih besar mungkin tiap bulannya kan, karena ada energi minimal seperti itu dan lain-lain. Nah, dari data yang ada, yang mereka yang melakukan pencurian listrik ini biasanya pelanggan atau memang mereka tuh bukan pelanggan, artinya rumah tangga mereka belum teraliri listrik? Variasi Pak, variasi. Memang ada yang pelanggan, ada yang non pelanggan Pak. Bervariasi Pak memang. Ya kalau detailnya sih. Tapi kasusnya itu apakah mereka mencantol langsung dari jaringan luar atau sebenarnya ada tipu-tipu di kilometernya ini? Kalau yang pelanggaran non pelanggan biasa langsung Pak. Langsung cantol ke jaringan ya, jaringan luar. Langsung. Kalau yang pelanggan macam-macam Pak. Ininya tekniknya sekarang. Ada yang seperti ada pemberatan di kilometernya itu ada juga yang seperti ada remote-nya gitu. Ada juga Pak yang kalau saat diperiksa itu bisa di setel normal dulu, jadi menghitungnya normal. Macam-macam Pak case-nya, variatif lah Pak, namanya case-case ini ya, case-case ilegal ya. Jadi memang sesuai ini untuk membuat ketidaksesuaian kan. Nah itu jadi macam-macam Pak.
Ada Ya. yang cantol langsung, ada yang itu. Tapi itulah Pak, bahaya itu. PLN lebih melihat pada efek dari pencurian ini ya. Iya, efek pencurian ini dan juga tadi ini masuk dalam ranah Ranah. hukum bisa Pak. Iya. Justru akan merugikan dari pengguna ilegal tersebut kan, jadi banyak hal yang bisa merugikan. Iya. Jadi kami sangat mengimbau Hmm. pelanggan untuk menggunakan listrik sesuai daya yang dipasang, yang sesuai daya kontrak dengan PLN, SPJPTL-nya. Bagi non pelanggan, apabila membutuhkan listrik, ya silakan mengajukan pasang baru Ya. ke PLN. Karena PLN prinsipnya siap melayani kebutuhan listrik dari masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Piki.